Saya tidak berharap Anda mengerti, kata Helios. Ah, tolong jangan. Anda dan saya menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda, seperti siang dan malam, kata Arya. Helios memandang Arya dengan seringai saat dia pergi ke ruang ganti. Setelah 5 menit, mereka keluar dari ruang ganti dan menuju lapangan basket. Helios mengenakan kemeja hitam dengan celana pendek abu-abu sedangkan Arya mengenakan kemeja putih dengan celana pendek ungu. Kamu terlihat baik, kata Helios sambil menyeringai. Kamu juga, kata Arya. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mengimbangiku. Kamu sangat pendek. Dengan lengan mungil dan kaki pendekmu, bagaimana kamu berencana untuk mengalahkanku? Kata Helios sambil menyeringai. Kita lihat saja nanti. Berhati-hatilah agar tidak jatuh dari lengan dan kaki panjang Anda saat berlari. Saya sedang istirahat hari ini, saya tidak akan melakukan pekerjaan ekstra dalam merawat Anda. Kata Arya dengan ekspresi kesal. Apakah kamu benar-benar akan merawatku jika aku terluka? Kata Helios sambil menyeringai. Petik 2 titik titik. Tergantung. Apakah Anda akan membayar saya, kerja lembur saya? Kata Arya. Tidak, kata Helios. Kamu adalah seorang miliarder namun kamu sangat picik, kata Arya. Sedangkan Anda cukup mahal. Kualitas bagus selalu mahal Pak, kata Arya. Helios tertawa dan melemparkan bola ke udara. Yang mengejutkan, Arya datang ke arahnya dan meraih bola dari udara dengan melompat tinggi. Kamu cepat, kata Helios sambil tersenyum. Arya mengambil bola dan memantulkannya 4 kali sebelum dia bisa melemparkannya langsung ke dalam. Poin pertama bagi saya. Dapatkan anak laki-laki tinggi itu, kata Arya dengan seringai jahat. Permainan yang bagus, kata Helios sambil mengambil bola di tangannya lalu mulai mengikatnya. Arya mencoba mengambil bola darinya tetapi dia menyadari bahwa gerakannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia sigap dan berhasil menghindari Arya setiap kali dia mencoba mendekatinya untuk merebut bola. Helios akhirnya mencetak 4 poin lagi sebelum bersiap untuk mencetak poin kelima. Dia sangat pandai dalam hal itu. Pikir Arya terkejut ketika dia melihat seberapa banyak levelnya berubah. Apakah Anda akan mudah dalam diri saya? Tanya Arya, apa yang membuatmu mengatakan itu? Tanya Helios dengan seringai jahat. Skor 4 poin Anda, kata Arya. Hahaha, saya sudah memperingatkan Anda sebelum pertandingan dimulai. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Anggap ini bantuan seorang pria, kata Helios sambil menyeringai. Saat itu Arya bergegas ke arahnya dan dengan gerakan terburu-buru, dia melakukan lompatan 3 kali, melempar bola dari jauh dan mendapatkan skor yang sama dengan Helios. Saya tidak membutuhkan Anda untuk bersikap lunak pada saya, atau menjadi tuan-tuan yang terhormat. Saya lebih suka menggunakan bantuan itu untuk hal lain, kata Arya. Yang mana? Tanya Helios. Bagaimana dengan kenaikan gaji bos? Kata Arya sambil menyeringai. Hehehe, Anda adalah pengusaha wanita yang berbahaya. Anda tidak pernah membiarkan kesempatan lolos dari tangan Anda, bukan? Kata Helios dan berlari ke arahnya menghalangi jalan. Mungkin, kata Arya sambil menyeringai. Ketika Arya melompat, Helios juga melompat untuk menghalangi jalannya kemudian keduanya akhirnya melompat satu sama lain dan jatuh ke tanah. Arya membuka matanya dan melihat Helios berdiri di depannya. Helios mengangkat kepalanya lalu menatap Arya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan tubuhnya yang hangat dan napasnya yang cepat saat dia menatapnya. Kami berdua banyak berkeringat tapi baunya menjadi lebih manis. Melihatnya dari dekat, rasanya dia tidak akan bisa lepas dari pelukanku. Gadis yang begitu sederhana. Pikir Helios menatapnya dengan ekspresi serius. Bangunlah, kumohon, kata Arya dengan wajah memerah. Saat Arya mendorongnya, dia menyeringai kecil lalu mendekati wajahnya di dekat telinganya, membuat jantung Arya berdegup kencang. Petik 2 titik titik. Lihat dirimu, wajahmu merah, bisik Helios. Tentu saja, itu merah. Itu karena game. Saya berlari sangat cepat. Anda melihatnya juga, kata Arya dengan wajah semakin memerah. Dia. Tawa Helios lalu bangkit dan duduk di tanah sambil memegang bola di tangannya. Aku mengalahkanmu, Nona, kata Helios. Kamu curang, kata Arya keluar dari zona gugup ketika dia mendengar pekerjaan itu dikalahkan. Oh, bagaimana? Kata Helios sambil tersenyum menikmati reaksinya. Kamu lebih tinggi, kata Arya mengeluh dengan wajah bayi yang membuat Helios tertawa. Hahaha. Helios tertawa.
Serius, kata Arya memalingkan muka lalu tertawa kecil juga. Baiklah, sebut saja dasi, kata Helios sambil mengulurkan tangannya ke arahnya untuk membantunya bangun. Oke, kata Arya dan meraih tangannya lalu bangkit dan menjabat tangannya sebelum dia melepaskannya. Ketika melihat senyum Arya, Helios teringat apa yang dia katakan ketika mereka menuruni tangga. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa kamu dulu sering menaiki tangga di universitas. Apa yang kamu maksud? Kata Helios. Oh, Anda berbicara tentang itu. Saya pikir Anda lupa. Nah, arti harfiahnya, tentu saja, kata Arya. Yang, kata Helios sambil tersenyum. Saya dulu bekerja lebih lama ketika saya di sana, kata Arya. Anda bekerja di universitas Anda, kata Helios. Ya, saya adalah murid yang baik dan terkadang saya bekerja paruh waktu sebagai asisten guru. Itu sebabnya saya akan tinggal lebih lama daripada siswa lain di universitas, kata Arya. Apakah Anda tidak pergi keluar dengan teman-teman Anda atau bersenang-senang? Itulah yang akan dilakukan orang normal, kata Helios. Salah satu hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah tidur karena saya tidak pernah cukup tidur. Anda selalu mengejek saya karena kerutan kecil di bawah mata saya. Mereka adalah bukti kerja keras saya, kata Arya. Saya tidak punya banyak teman, saya juga tidak punya kemewahan menghabiskan terlalu banyak uang. Saya biasa pergi ke beberapa restoran mahal ketika saya menerima gaji tetapi saya berhati-hati dengan uang yang saya dapatkan. Saya harus mengirim uang ke orang tua saya, ke dokter saudara laki-laki saya, ke sekolah saya, ditambah biaya bulanan saya. Karena saya tidak mampu membeli apartemen yang bagus, rasanya tidak terlalu buruk untuk bekerja beberapa jam lagi atau mengerjakan pekerjaan rumah saya di sofa perpustakaan. Kata Arya sambil tersenyum saat mereka berjalan. Mendengar Arya berbicara sedemikian rupa, Helios tidak bisa menahan perasaan sedih. Bagaimana mungkin seorang gadis tersenyum ketika menceritakan gaya hidup pekerja keras seperti itu? Bahkan para pelayan di kastil memiliki 2 hari libur setiap minggu. Apakah Anda tidak merasa hidup ini tidak adil bagi Anda? Kata Helios dengan ekspresi termenung. Tidak, kurasa tidak. Menurut pendapat saya, hidup telah membuat saya lebih kuat dan masih membuat saya lebih kuat. Hal ini juga membantu saya untuk mencapai tujuan saya, kata Arya sambil tersenyum. Tujuan Anda? Apa tujuanmu? Kata Helios dengan rasa ingin tahu. Cita-cita saya adalah menjadi jutawan, bahkan miliarder. Kenapa tidak, kata Arya dengan ekspresi optimis. Hahaha. Anda terlihat serius tentang itu. Saya mengagumi kepositifan Anda untuk membodohi diri sendiri, kata Helios sambil tertawa. Untuk sekali ini bisakah Anda mengatakan sesuatu yang baik atau memberi saya beberapa saran tentang bagaimana menjadi satu? Itu bagus, kata Arya menatapnya dengan ekspresi tanpa emosi saat melihatnya tertawa. Tentu, saya bisa memberi Anda saran dan cara paling sederhana untuk menjadi miliarder, kata Helios sambil menyeringai. Betulkah? Bagaimana? Kata Arya dengan ekspresi bersemangat. Menikah dengan seorang miliarder, kata Helios sambil tersenyum melihat ekspresinya yang bersemangat. Senyum Arya segera menghilang dan dia menghela nafas kesal. Jika kamu tidak ingin memberiku saran, katakan saja, kata Arya sedikit kesal. Mengapa? Setiap gadis akan mati untuk menikahi seorang miliarder. Mengapa Anda harus melalui waktu yang melelahkan dan pada akhirnya Anda tidak yakin apakah Anda akan menjadi miliarder atau tidak? Ini adalah cara yang mudah dan aman, kata Helios. Ini adalah cara yang mudah tetapi tidak aman. Saya tidak bisa mempercayai pria dengan mudah, kata Arya. Sejauh yang saya tahu Anda belum punya pacar, kata Helios dengan ekspresi serius. Apakah Anda menyelidiki saya? Kata Arya memelototinya dengan tatapan interrogatif. Aku. Apakah aku benar-benar punya banyak waktu luang untuk menyelidikimu? Jangan lupa bahwa saya memiliki lebih dari 10 perusahaan untuk diurus. Aku hanya mengatakan itu karena ingatan pahit akan tendanganmu yang kuat, kata Helios dengan senyum menekan yang menakutkan yang membuat Arya menelan ludah dengan gugup. Mereka bilang biarlah berlalu, kata Arya dengan senyum gugup. Benarkah? Terlalu menyakitkan untuk melepaskannya begitu saja, kata Helios mendekati wajahnya di dekatnya. Aku, sekarang sudah sembuh, kan? Kata Arya dengan ekspresi ketakutan. Entahlah. Mau lihat dan lihat apakah sudah sembuh. Kata Helios. Orang cabul. Kata Arya mendorongnya pergi. Oh, aku yang mesum. Siapa yang menendang saya di kejantanan saya?
kata Helios. Apakah kejantananmu begitu rapuh? Kata Arya menjauhkan wajahnya. Siapa yang bilang dia menyesal tidak membuat kejantananku hilang? Kata Helios dengan senyum menakutkan mendekati wajahnya di dekat wajahnya. Aku tidak bermaksud seperti itu, kata Arya. Dalam arti apa maksud Anda saat itu? Kata Helios. Itu. Bukan seperti itu, kata Arya semakin gugup. Bisakah kita melupakannya? Kamu mengambil ciuman pertamaku. Bukankah kita sudah menyelesaikan masalah ini? Kata Arya sambil tersenyum. Iya, kalau saja aku tidak salah mengira kamu sebagai orang yang seharusnya aku temui. Menerima ciuman pertamamu tidak sebanding dengan semua rasa sakit yang harus aku tanggung, kata Helios kesal. Seolah-olah aku memaksamu untuk menciumku. Juga, Anda bukan pencium yang baik. Seharusnya aku yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyakiti kakiku untuk menendangmu. Kata Arya kesal saat mendengarnya. Anda memiliki reaksi yang sangat besar ketika saya mencium Anda, tetapi ketika ahli bedah itu melakukannya, Anda sangat kooperatif, kata Helios dengan senyum kesal. Itu berbeda, kata Arya. Iya, berbeda. Anda sedang tidur dan Anda mabuk. Mengizinkan seorang pria memanfaatkan Anda dalam keadaan itu. Betapa bodohnya Anda tidak berdaya, kata Helios dengan nada kesal setiap kali dia mengingat gambar Arya mencium pria lain. Kenapa kita malah memperdebatkan hal ini sekarang? Titik. Apa hubungan ciumanku denganmu? Kata Arya dengan nada kesal. Wajah mereka sangat dekat satu sama lain namun ego mereka bahkan lebih besar. Ketika Helios mendengar pertanyaannya, dia menelan ludah. Kamu tetap begitu dekat denganku. Apakah Anda mungkin ingin menciumku lagi? Kata Helios. Bisakah kamu tahan untuk menciumku? Kata Arya dengan ekspresi serius mengangkat lututnya dan menyandarkan lengannya di atasnya. Nak, kamu masih belum tahu orang yang menakutkan seperti apa aku ini, bukan? Kata Helios. Tidak peduli seberapa menakutkan Anda tetaplah manusia pada akhirnya, kata Arya sambil menyeringai. Puff. Anda benar-benar tidak tahu. Anda akan bergabung dengan tim besok sehingga Anda akan belajar secara bertahap. Dari harimau betina kecil Anda akan menjadi kucing jinak yang bagus. Kata Helios sambil tertawa melihat betapa yakinnya dia pada dirinya sendiri. Yang lain bahkan tidak berani menatap matanya saat dia menghadapnya lurus ke depan dan bahkan cukup berani untuk mempersiapkan diri untuk menendangnya. Hehehe, saya tidak akan mengubah perilaku saya untuk siapapun, tidak peduli siapa mereka. Dapatkan itu di kepala Anda yang tebal bos, kata Arya sambil tersenyum. Kita lihat saja. Tentang itu, kata Helios menatap lurus ke mata coklatnya. Lagi pula, kamu adalah harimau betina yang sangat naif, kamu meninggalkan banyak celah untuk dirimu sendiri, seperti sekarang, kata Helios dengan linglung mendekati wajahnya di dekat wajahnya bahkan lebih. Seperti sekarang, kata Arya bingung. Dia bingung dengan apa yang dia katakan. Dia tidak bisa mengikuti percakapan lagi karena tatapannya. Mata birunya memiliki efek menawan yang menjebaknya. Dia merasa tubuhnya membeku karena gugup. Helios menelan ludah lagi lalu mendekati wajahnya bahkan di dekat wajahnya. Wajah mereka begitu dekat sehingga mereka bisa berciuman. Bibirnya terlihat sangat lembut. Mereka selalu terlihat lembut meskipun dia tidak memakai banyak riasan, hanya memikirkan ahli bedah sialan yang menciumnya membuatku marah. Serius, ada apa denganku? Aku bisa, mengontrol keinginan untuk menciumnya ketika dia begitu dekat dengan saya. Saat dia bertingkah sangat manis, saat dia berkelahi dengan cara yang begitu baik, saat dia merajuk dengan manis, suasana hatiku sedang buruk sebelum dia datang. Saya ingin berlatih menembak dan bertinju sampai melatih otot saya. Hanya kehadirannya meringankan suasana hatiku. Dia tahu bagaimana menghilangkan semua perasaan kelam, semua masalah, dan membuatku merasa lega, pikir Helios sambil tersenyum. Dalam suasana malam yang sunyi, satu-satunya suara di sekitar mereka adalah napas mereka yang berat dan detak jantung mereka. Ketika bibir mereka akan saling bersentuhan, sebatang rokok jatuh dari jendela lantai 5, menyalakan sistem alarm. Dalam kasus kebakaran, semua rumah memiliki sistem pelindung kebakaran. Air mulai keluar dan menyirami seluruh lapangan basket. Ketika ujung bibir mereka hanya berjarak 1 mm, beberapa tetes air mulai berjatuhan. Keduanya membuka mata dan melihat sistem alarm. Dalam beberapa detik, bangsal bola basket mulai disiram seolah-olah itu adalah bangsal bunga. Keduanya saling memandang dan Arya bangkit dari tanah. Petik 1. Untungnya hujan mulai turun.
Serius, apa yang akan saya lakukan? Pikir Arya dengan wajahnya agak merah. Helios di sisi lain dikelilingi oleh aura kesal yang luar biasa. Para bajingan itu, pikir Helios sambil memelototi rokok yang jatuh ke tanah. Apa ini? Tanya Arya, mencoba mengubah suasana. Ah, sistem anti-api, kata Helios dengan senyum paksa. Mengapa Anda menempatkan sistem anti-api bahkan di bangsal bola basket? Tanya Arya ragu. Helios melihat penampilannya yang basah kuyup dan tertawa kecil. Apa? Tanya Arya bingung. Meski kemeja yang dikenakannya berwarna ungu, semuanya bisa terlihat di balik pakaiannya. Bentuk branya dengan gambar kelinci kecil yang lucu dan pita di tengahnya bisa terlihat. Ya ampun, ini pertama kalinya aku melihat bra yang kekanak-kanakan sampai terlalu imut. Pikir Helios menelan ludah sedikit gugup. Daripada mengkhawatirkan mengapa saya menempatkan sistem anti-api di bangsal bola basket, Anda harus lebih khawatir tentang penampilan Anda. Sedikit nasihat baik dari atasan Anda yang mengenal laki-laki dengan baik, bra kekanak-kanakan seperti itu pasti akan membuat laki-laki off, jadi jangan tunjukkan itu lagi kecuali Anda ingin tetap menjadi biarawati, kata Helios sambil menatap dadanya. Arya melihat ke bawah ke bajunya ketika melihat bahwa Helios sedang menatapnya dan memperhatikan bahwa bentuk branya dapat terlihat dengan jelas. Heh, kamu, kata Arya dengan ekspresi malu dan bergegas menyilangkan tangannya menutupi dadanya. Saya serius. Jika Anda berani menunjukkan penampilan seperti itu kepada orang lain, Anda akan selesai untuk, kata Helios. Hai, apakah Anda waras? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kata Arya kesal. Dia benar-benar kehilangan poin lagi, pikir Helios sambil tersenyum kesal. Kamu bisa mencoba. Aku akan memberimu begitu banyak pekerjaan sehingga kamu tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan dalam 40 tahun ke depan, kata Helios. Petik 2 titik. Itu artinya aku harus bekerja sebagai asistenmu selama sisa hidupku. Brur, itu menakutkan. Aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Kata Arya menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Dia. Tawa Helios sambil menyeringai. Dua pria datang bergegas dari pintu depan. Yang satu mengenakan setelan formal sementara yang lain mengenakan seragam pelayan biasa. Mereka datang ke arah Helios dan Arya. Tetaplah di sini, kata Helios dengan nada kesal. Petik 1 titik. Kenapa dia selalu kesal? Pikir Arya tetapi tetap tinggal di tempat dia menyuruhnya tinggal karena dia tidak ingin berdebat dengannya. Helios berjalan di depan kedua pria yang hampir tidak bisa bernapas karena mereka bergegas mendatanginya dan menundukkan kepala. Pak, kami sangat menyesal, kata dua pria yang datang tiba-tiba dengan membawa payung. Kalian berdua. Apa masalah kalian? Mengapa Anda selalu mengganggu saya di saat-saat terburuk? Apakah saya tidak membayar gaji Anda tepat waktu? Kata Helios memelototi mereka. Tuan, itu salahnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti merokok tetapi dia tidak mau mendengarkan, kata kepala pelayan. Pak, saya sedang jam istirahat. Saya hanya merokok sedikit di dekat jendela, kata pelayan itu. Anda tidak boleh merokok sama sekali. Kata kepala pelayan. Kenapa kamu menggangguku saat istirahat? Kata pelayan itu. Petik 2 titik titik. Diam kalian berdua, kata Helios dengan nada marah. Arya menatapnya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas bingung. Kami sangat menyesal, kata mereka berdua dengan ekspresi ketakutan. Petik 1 titik titik. Sepertinya dia sangat menyukai basket. Dia menjadi sangat marah karena permainan diinterupsi dari mereka. Tepat ketika saya pikir dia menjadi kurang kesal, pikir Arya sambil menatapnya. Idiot, pikir Helios dengan nada kesal. Kamu, pergilah, kata Helios menunjuk ke arah pelayan itu. Ya, Tuan, kata pelayan itu dan segera menghilang dari pandangan mereka dengan kecepatan udara. Wow, dia begitu cepat, pikir Arya melihat mereka. Dia pergi ke laci tempat Helios mengambil pakaian dan mencari handuk. Dia menemukan handuk dan menutupinya di sekitar bagian dadanya yang menutupi bagian tubuh bagian atas selain lengan. Anda, lebih baik segera perbaiki alarmnya. Anda tahu bahwa itu akan mulai lagi. Jika Anda membuat saya lebih marah dari ini, Anda tidak akan menerima upah apapun bulan ini, kata Helios dengan nada kasar. Iya Pak, kata kepala pelayan berusaha tetap tenang tetapi dia sangat ketakutan olehnya. Kepala pelayan pergi untuk memperbaiki alarm sebelum menyemprotkan air lagi sementara Helios berbalik dan pergi ke Arya.
Ketika dia melihatnya, dia memperhatikan bahwa dia telah membungkus pakaiannya yang basah dengan handuk. Anda menciptakan mode baru, kata Helios. Saya cukup inovatif, itu sudah pasti, kata Arya. Pada saat itu alarm menyala dan hujan mulai turun lagi. Ah, tidak lagi, pelayan. Apa sih yang kamu lakukan? Kata Helios kesal. Mengapa itu dimulai lagi? Tanya Arya. Itu karena alarm menyemprotkan air 2 kali untuk memastikan api dimatikan dengan benar. Jika kepala pelayan itu tidak memperbaikinya dalam 3 menit, gajinya akan hilang untuk bulan ini, kata Helios kesal, melihat sekeliling untuk melihat di mana kepala pelayan itu berada. Hahaha. Tawa Arya, apakah ini lucu? Tanya Helios. Tetesan air mulai jatuh lagi. Sepertinya mereka berada di tengah hujan. Arya memejamkan mata dan menikmati tetesan yang jatuh di seluruh wajah, rambut, dan tubuhnya. Sejak kecil saya selalu menyukai hujan. Itu membasuh semua masalah Anda. Ini seperti teman tak terlihat yang ada untukmu, yang mengatasi masalahmu, kata Arya. Itu adalah cara yang menarik untuk menggambarkan hujan, kata Helios sambil tersenyum. Iya, Anda juga harus mengambil kesempatan ini untuk membiarkan tetesan air ini membasuh semua masalah yang Anda alami. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak pada beberapa argumen dan masalah. Kata Arya menatapnya sambil tersenyum. Helios memaksakan diri untuk tersenyum dan mengingat pertengkaran dan wajah dingin keluarganya. Bagaimana jika argumen-argumen itu bukan argumen sederhana yang bisa dianggap remeh? Bagaimana jika itu adalah argumen yang menentukan nasib? Tanya Helios dengan ekspresi tenang tapi keseriusan bisa dirasakan dengan jelas. Lihat, aku benar-benar benci mengatakan ini tapi, kamu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Lihat di mana Anda tinggal, lihat pencapaian yang telah Anda buat, lihat di mana Anda berada sekarang. Anda berada di atas. Anda memiliki kekuatan untuk menentukan nasib Anda sendiri, kata Arya. Puff. Tawa Helios dengan senyum tak percaya. Sekarang saya akan bertanya mengapa kamu tertawa. Kata Arya. Helios menatapnya lalu berjalan ke arahnya. Petik 2 titik. Kamu tidak tahu yang sebenarnya. Saya terlahir kaya. Saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk membangun kerajaan saya sendiri. Saya terjebak dalam perang di mana saya harus membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Satu-satunya alasan kerajaan saya ada adalah karena saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Setelah itu, saya ingin balas dendam, kata Helios menatapnya dengan ekspresi serius. Petik 2 titik. Apakah perang ini begitu penting bagimu? Tanya Arya. Bagaimana menurut Anda? Kata Helios sambil menyeringai. Saya tidak berpikir ini perlu. Helios Castejo yang perkasa, siapa yang berani melawanmu? Kata Arya dengan ekspresi termenung. Petik 2 titik. Anda. Kata Helios dengan seringai mendekatinya lagi. Aku tidak meminta apapun atau menginginkan apapun darimu, itu sebabnya aku berani berbicara kembali ketika kamu tidak berperilaku baik denganku. Bukan salahku kalau kamu anak nakal, kata Arya sambil menyeringai. Dia menikmati seringai kekalahan di wajah bangga Helios lalu berjalan menjauh darinya. Setelah dia berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Helios lagi. Saya tidak mengapa Anda berdebat dan mengapa Anda perlu membuktikan bahwa Anda tidak bersalah dengan segala cara sampai-sampai Anda bahkan menjadi miliarder karena alasan itu tetapi, seperti yang saya katakan, biarkan tetesan air ini menghilangkan masalah Anda. Memikirkan argumen yang Anda miliki dan masalah Anda, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Saya harap Anda tidak akan memfokuskan energi dan pikiran Anda pada pemikiran tentang masalah tetapi pada solusinya. Mengecewakan diri sendiri bukanlah caranya. Anda bukan tipe orang yang mudah menyerah, bukan. Titik. Jangan terlalu memikirkannya dan tidurlah dengan nyenyak. Ada jadwal yang ketat untuk Anda besok, kata Arya sambil tersenyum. Helios memandang Arya dan tetap terpana. Semua orang mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencapai puncak, bahwa dia harus berhenti melelahkan dirinya sendiri, bahwa dia harus melupakannya, tetapi dia tidak pernah mendengar seseorang yang mendorongnya untuk menemukan solusi daripada membuang-buang waktu untuk berpikir. Akan sangat sia-sia jika wajah tampanmu memiliki kerutan, kata Arya melihat wajah tampannya sambil tersenyum. Petik 2 titik. Mengapa? Tanya Helios. Apa sebabnya? Tanya Arya bingung. Mengapa Anda tidak memberitahu saya untuk menyerah pada pemikiran ini? Tanya Helios yang sangat ingin tahu jawabannya. Arya menatapnya dan berjalan ke arahnya.
Perasaan saya memberitahu saya bahwa orang ini adalah orang yang sama yang menyebabkan masalah yang Anda miliki di kasus pengadilan ketika kami bertemu di bandara, kata Arya dengan nada serius. Perasaanmu luar biasa, kata Helios sambil menyeringai. Aku tahu itu. Tidak mungkin kamu akan terlibat dengan gadis sederhana sepertiku jika bukan karena membutuhkan bantuanku, kata Arya sambil menyeringai. Kecewa karena penampilanmu tidak menarik perhatianku, kata Helios sambil menyeringai. Tidak, saya akan mengatakan bahwa saya sebenarnya sangat bangga pada diri saya sendiri. Untuk dapat diperhatikan oleh Helios Castejo yang hebat tanpa menjadi salah satu dari gadis-gadisnya. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Ini berarti menghadapi hal yang nyata secara langsung dengan tidak bersusah payah untuk bersikap sopan dan bertingkah manis. Anda tahu, situasi kita saat ini, memberi saya kesempatan untuk benar-benar merasa menang. Saya selalu bertanya-tanya pada diri saya sendiri mengapa Anda membiarkan seorang gadis yang mengganggu Anda di sekitar Anda. Kata Arya sambil tersenyum. Helios menatapnya dengan seringai saat dia berjalan di dekatnya. Aku benar-benar kesal ketika menyebutku mainan yang akan menghiburmu dari rutinitas harianmu, tetapi sepertinya itu hanya kamuflase untuk alasanmu yang sebenarnya, kata Arya. Dan apa alasan saya yang sebenarnya? Kata Helios sambil menyeringai. Tidak memalukan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya pandai hukum dan banyak hal lainnya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Anda membutuhkan bantuan, kata Arya. Arya dan Helios saling memandang dan seolah-olah mereka sedang menentukan sesuatu. Petik 2 titik. Heh. Apakah senang merasa begitu percaya diri? Kata Helios. Iya, saya tidak akan pernah berpikir bahwa hal-hal akan mengambil rute seperti itu dalam hidup saya. Untuk balas dendam Anda, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Saya tidak berpikir itu penting tetapi saya juga menyadari bahwa kecuali Anda mencobanya sendiri, kecuali Anda pergi ke dasarnya, Anda tidak akan pernah merasa itu salah Anda karena tidak mencobanya. Apakah Anda tidak akan menghentikan saya seperti orang lain? Tanya Helios. Setelah Anda merasakan balas dendam yang sangat Anda cari, saya akan menghentikan Anda. Saat Anda hampir membalas dendam pada mereka, saya yakin Anda akan menyadarinya sendiri, tanpa saya perlu menghentikan Anda, tetapi jika perlu, saya akan menghentikan Anda. Kata Arya dengan ekspresi serius. Apa untungnya bagi Anda? Tanya Helios. Mungkin karena kamu juga akan membantuku mewujudkan mimpiku. Saya membantu Anda dan Anda membantu saya, kata Arya sambil tersenyum. Pada saat itu tetesan air yang berasal dari sistem alarm berhenti. Sebaiknya kita masuk sekarang dan berganti pakaian kembali, kata Arya sambil tersenyum dan berjalan menuju pintu yang menuju ke dalam rumah. Terima kasih, harimau kecil, kata Helios sambil tersenyum melihat Arya masuk ke dalam rumah. Ketika dia pergi ke bioskop pribadi di dalam rumah Helios, dia tidak percaya. Itu adalah ruangan besar dengan banyak kulit dan tempat duduk yang nyaman bagi orang-orang yang benar-benar akan menggunakannya. Kamu benar-benar menikmati hidup, kata Arya. Petik 2 titik. Kami akan lebih baik jika itu terjadi. Saya telah menonton banyak film di sini jadi saya tidak merasakan apa-apa ketika saya melihatnya, kata Helios. Itu karena kamu kaya Mar. Jika Anda dilahirkan sebagai orang miskin, saya ragu apakah Anda dapat hidup lebih dari seminggu dalam gaya hidup orang miskin. Kata Arya sambil menyeringai. Anda bisa terkejut betapa bagusnya saya ketika saya ingin belajar sesuatu, kata Helios. Oh, tentu. Mendengar itu dari seseorang yang belum pernah mengelap lantai, aku benar-benar yakin. Anda tidak dilahirkan untuk membersihkan lantai, Tuan Presiden. Kata Arya menganggukkan kepalanya. Tepat. Saya tidak dilahirkan untuk itu dan saya tidak bermaksud melakukan sesuatu yang bukan untuk saya lahirkan, kata Helios. Saya kenal Pak Presiden. Itu normal. Dalam kasus saya juga tidak dilahirkan untuk pekerjaan rumah, kata Arya sambil tertawa mereka berdua. Ketika para bintang film mulai mempersiapkan pernikahan mereka, ekspresi Arya berubah menjadi bingung. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Helios ketika dia melihat ekspresinya. Saya sedang memikirkan Florenco, kata Arya. Petik 2 titik. Kenapa kamu memikirkan dia? Tanya Helios kesal. Melihat saat mereka mempersiapkan pernikahan, saat mereka pergi ke bawah altar dan bertukar janji abadi satu sama lain, itulah akhir dari segalanya. Akhir dari petualangan mereka, akhir dari cerita mereka, akhir dari segalanya.
kata Arya dengan tatapan serius saat melihat adegan mereka bertukar cincin kawin. Helios memandang Arya dan memperhatikan bahwa dia agak terlalu serius saat melihat upacara pertukaran cincin mereka. Setiap gadis memimpikannya pernikahan yang sempurna. Menemukan pria yang sempurna. Kata Helios. Bukan gadis ini, itu sudah pasti. Kata Arya dengan tawa ringan saat dia melihat adegan itu. Petik 2 titik titik. Tanpa perlu aku mengejanya untukmu, kamu bisa melihat kelanjutan dari adegan ini. Mereka akan menikah, akan memiliki anak kemudian film akan berakhir tanpa menunjukkan masa depan mereka. Jika ada sesuatu yang saya tahu pasti adalah bahwa tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, saya benar-benar tidak percaya pada kata-kata bahagia selamanya, di telingaku, itu hanyalah ungkapan tanpa makna yang memberi harapan kepada orang lain yang bermimpi tanpa henti untuk menemukan orang yang tepat untuk mereka. Film ini hanya menampilkan 5 menit kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka terus mengatakan bahwa ada akhir yang bahagia tetapi saya meragukannya. Kata Arya lalu menatap Helios. Akhir yang bahagia adalah yang diinginkan semua orang, kata Helios. Benar, bahkan aku ingin akhir yang sama tapi dalam kasusku, aku merasa sangat buruk karena aku tahu bahwa sekali aku benar-benar jatuh cinta dengan seseorang, aku bahkan bisa mengambil peluru untuk mereka. Aku bisa mengorbankan apapun untuk mereka, meskipun aku sangat sadar bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang sama untukku. Aku benci diriku sendiri karena aku orang yang sangat setia. Aku hampir tidak bisa jatuh cinta, kata Arya. Mengapa Anda berpikir orang lain tidak akan melakukan hal yang sama untuk Anda? Tanya Helios. Saat Florenzo melamar saya berada di Cloud 9. Aku senang, aku bahkan merasakan kupu-kupu di perutku tapi, tahu dia punya niat serius denganku, aku takut, aku tidak ingin mengakhiri hidup saya dengan menikah. Saya tidak ingin petualangan saya berakhir bahkan sebelum dimulai, kata Arya dengan nada serius sambil melihat filmnya. Mengapa menurut Anda hidup Anda akan berakhir jika Anda menikah? Sejujurnya, ini adalah alasan paling aneh yang pernah kudengar dari seorang gadis. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar dari seorang gadis bahwa pernikahan adalah akhir. Kata Helios menertawakan kata-katanya dengan senyum bingung. Baik-baik saja maka, saya adalah orang yang bersedia mencintai pasangan saya dan menghormati janji yang kami buat saat itu, cincin ditukar. Jika itu Anda, apakah Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya? Titik. Apakah Anda akan menepati janji Anda dan selamanya membawa kebahagiaan bagi orang lain? Titik. Apakah Anda dapat melakukannya? Kata Arya dengan nada kesal menatapnya dengan ekspresi serius. Kamu melamarku? Tanya Helios sambil menyeringai. Apakah Anda takut untuk menjawab? Kata Arya bahkan lebih kesal dengan senyum yang dipaksakan. Keduanya tertawa kecil saat mereka saling memandang. Petik 2 titik. Sejujurnya aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan hal seperti itu. Akankah ada orang seperti itu untukku di luar sana? Kata Helios. Kurasa begitu, tapi lebih baik kamu meminta pendapat dari gadis lain, kata Arya sambil memakan popcornnya. Mengapa gadis lain? Tanya Helios. Karena saya tidak seperti yang lain. Kata Arya dengan senyum kekanak-kanakan. Helios menatap senyum kekanak-kanakan Arya lalu tersenyum hangat. Ya, kamu pasti tidak, kata Helios dengan senyum senang menatap Arya saat dia melihat ke layar raksasa. Keheningan itu terasa agak aneh bagi Arya, terutama ketika dia menyadari bahwa Helios terus memandanginya. Orang tuamu, bagaimana hubungan mereka? Tanya Arya. Ketika Helios mendengarnya, dia memalingkan muka darinya dan tersenyum dengan cara yang dipaksakan. Orang tua saya, mereka mesra bahkan di usia mereka. Itu adalah rumah yang cukup damai, di masa lalu, kata Helios. Arya membuka matanya lebar-lebar dan tersenyum kecil. Ketika dia melihat ekspresi Helios berubah menjadi termenung, dia memutuskan untuk mengangkat suasana hatinya. Aku tidak percaya betapa banyak keberuntungan yang Tuhan berikan pada pria menyebalkan sepertimu. Ini tidak adil, kata Arya dengan cara cemberut. Bahkan kemewahan pun ada harganya, harimau betina kecil yang gila. Kata Helios menyeringai. Saya tidak berpikir Anda membayar harga sebanyak itu, kata Arya. Percayalah padaku, saya membayar harga yang cukup mahal. Kata Helios sambil menyeringai lalu melanjutkan menonton film. Aku ingin tahu berapa harganya, kata Arya. Petik 2 titik titik. Kamu akan mempelajarinya nanti, kata Helios sambil tersenyum.
Petik 2 titik. Apapun. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu tentang situasi Anda saat ini. Aku tahu ini bukan tempatku karena ini urusan pribadimu tapi, kamu tidak perlu merasa begitu terluka dan kamu harus mencoba untuk selalu melihat ke depan di sisi baiknya. Selama Anda melihat sisi baiknya, Anda akan memiliki jalan yang mudah di depan Anda. Mengganggu dan mengecewakan diri sendiri tidak akan ada gunanya, bahkan ketika Anda tidak dapat menahan diri dari perasaan kesal, curahkan saja kesedihan Anda ke dalam sesuatu, kata Arya. Bagaimana caramu melampiaskan amarahmu? Tanya Helios. Dengan memecahkan telur di kepala orang lain. Kata Arya. Petik 2 titik. Apa? Kata Helios dengan senyum beku. Saya dulu melakukan itu ketika saya masih kecil tetapi sekarang setelah saya dewasa, saya tidak melakukannya lagi. Saya suka menembak sebagai gantinya. Setiap kali saya merasa sangat-sangat kesal, saya ingin pergi ke pusat penembakan, mengambil pistol dan terus menembak sasaran sampai saya menghilangkan semua perasaan negatif yang saya miliki, juga, sampai uang saya habis, kata Arya sambil tersenyum. Puff, barang aneh klasik milikmu. Bagaimana dengan rumah? Saya yakin Anda tidak selalu keluar untuk menembak target saat Anda marah. Mereka agak mahal, kata Helios sambil tertawa kecil. Petik 2 titik. Aku menggambar. Saya menempatkan semua emosi saya pada gambar saya atau pada beberapa tulisan, kata Arya sambil tersenyum. Wow, Anda adalah orang yang artistik. Aku terkejut, kata Helios. Mengapa Anda terkejut? Kata Arya. Anda tidak terlihat seperti tipe artistik, kata Helios. Nah, wajar kalau kamu tidak melihat sisi artistik saya karena saya hanya menggambar atau menulis ketika saya di rumah. Kata Arya. Petik 1 titik titik. Berapa banyak lagi hal yang tidak saya ketahui tentang Anda, pikiran Helios kagum dengan betapa mudahnya dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya di depannya. Dia dan Arya selalu memiliki hubungan yang penuh dengan kesalahpahaman dan pertengkaran kecil, juga ejekan. Dia tidak pernah berpikir dia akan melakukan percakapan normal dengan Arya, dan terutama fakta bahwa ketika dia merasa paling rendah, dia akan dihibur tetapi seorang gadis yang belum genap setengah tahun dia kenal. Petik 2 titik titik. Kenapa kamu mengatakan ini padaku? Tanya Helios menatapnya dengan bingung. Ini benar-benar saya pikirkan di kepala saya. Saya seorang pembohong yang sangat buruk sehingga tidak mungkin bagi saya untuk berbohong kepada seseorang, saya benar-benar berharap saya bisa tetapi bagaimanapun juga, saya tidak tahu mengapa Anda begitu tertarik dengan masalah saya dengan Florence tetapi saya sarankan Anda berhenti membuat asumsi yang tidak masuk akal. Titik. Itu sebabnya saya mengatakan ini, kata Arya. Lihat itu. Mengapa Anda tidak ingin membuat saya memikirkan asumsi yang aneh? Tanya Helios dengan seringai iblis. Karena saya benci orang membicarakan rumor palsu tentang saya, kata Arya. Apakah Anda pikir saya akan membicarakan rumor seperti itu di belakang Anda? Kata Helios dengan senyum paksa. Bapak Presiden, tindakan yang kami nyatakan sebagai gencatan senjata akhir-akhir ini tidak berarti bahwa saya akan menurunkan kewaspadaan saya terhadap Anda. Siapa yang tahu gerakan licik apa yang Anda simpan di bawah lengan baju Anda? Saya hanya meyakinkan diri saya sendiri, kata Arya. Kamu benar-benar wanita yang tidak berperasaan, kata Helios dengan senyum cemberut. Saya bukannya tidak berperasaan. Saya berhati-hati. Kata Arya sambil tersenyum saat itu. Dilanjutkan dengan menonton hingga akhir film. Butuh 20 menit lagi untuk film berakhir. Setelah film berakhir, Helios mengambil remote dan mulai mengganti genre film yang mereka tonton. Anda mengatakan bahwa Anda menyukai komedi. Haruskah kita menonton aksi komedi sekarang? Kata Helios tetapi ketika dia tidak menerima tanggapan apapun, dia melihat ke sofa Arya dan menyadari bahwa dia sudah tertidur. Hai, harimau gila, kata Helios melambaikan tangannya di depan wajahnya tetapi Arya tidak menanggapi. Dia benar-benar tertidur, dia pasti lelah seharian, tidak menyangka kau datang untuk menghiburku, kata Helios sambil menyeringai melihat wajahnya yang damai. Tidur nyenyak lagi, kenapa kamu begitu tidak berdaya? Aku juga laki-laki. Saya terkejut melihat bagaimana otak kecil Anda tidak melihatnya. Hari ini, meskipun Bekora mengubah kemungkinan besar mana yang memintamu untuk datang ke sini, kamu tetap menghiburku. Kehadiranmu satu-satunya telah menjadi seperti obat yang hanya membawa kebahagiaan dalam hidupku. Semua kemewahan dan uang yang saya miliki, hanya tidak bisa membeli kedamaian yang Anda berikan kepada saya.
Mengapa Anda begitu berbeda? Kami menganggap satu sama lain menyebalkan, kami bertengkar dan menggoda satu sama lain sepanjang waktu tapi, mengapa aku memikirkanmu begitu buruk sehingga seluruh tubuhku terbakar di neraka mencarimu? Sungguh, kamu adalah gadis yang istimewa. Anda membuat seseorang yang belum pernah melemparkan dirinya pada seorang gadis sebelumnya, melemparkan dirinya pada Anda. Dia menatap bibir cerinya dan tidak bisa menahan diri. Helios memperhatikan bahwa Arya tertidur lelap dan memegang pipinya lalu dengan lembut mencium bibirnya. Dia menatapnya tetapi memperhatikan bahwa dia masih tertidur meskipun dia, bahkan jika dia bangun dan menamparku, aku tidak bisa menahan diri. Saya tidak bisa mendapatkan cukup dari rasa spesialnya, pikir Helios menciumnya dalam-dalam. Semakin bibir mereka terhubung, semakin Helios ingin menghisap mereka sepenuhnya. Sialan, titik. Bibirmu yang beraroma strawberry membuatku kehilangan kendali. Saya bahkan tidak dapat menemukan keinginan atau keinginan untuk tidur dengan gadis lain. Semuanya seperti kayu solid tanpa rasa sama sekali. Bibirmu saja bisa mengisi pikiranku sampai pada titik di mana tidak ada gadis yang bisa memberiku sensasi yang sama. Aku, Helios Castejo yang hebat kehilangan hasratnya pada wanita lain hanya karena seorang wanita lajang pada khususnya. Serius, apa sih yang salah dengan saya? Aku pasti muak memikirkan bahwa hanya bibirmu yang bisa menenangkan hasrat burukku seperti obat penenang. Pikir Helios sambil melahap bibir Arya. Setelah dia melepaskan bibirnya, dia tersenyum puas saat tangannya membelai rambutnya perlahan dan lembut. Hah, Helios Castejo, menurutmu apa yang kamu lakukan? Aku tidak pernah menjadi benteng yang proaktif terhadap seorang wanita. Selain itu aku hanya bisa menciumnya ketika dia sedang tidur sehingga dia tidak menyadarinya, malu padamu Helios. Mencium seorang wanita ketika dia sedang tidur, harimau betina gila. Apa sih sayang sialan yang kau mainkan denganku begitu buruk? Kata Helios sambil mencium parfumnya. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari ruang bioskop, membangunkan Helios dari tidurnya dengan pancaran sinarnya. Setelah membuka matanya, Helios mulai mendengar musik tertentu yang berasal dari dapur yang membuatnya curiga. Harimau betina kecil yang gila. Panggil Helios ketika dia tidak melihatnya berbaring di sofa di sebelahnya. Ketika dia keluar dari ruang bioskop, dia memperhatikan bahwa suara musik itu berasal dari dapur di lantai 1. Dia masuk ke dapur, dia berhenti di depan pintu, kaget melihat Arya menyiapkan sarapan sambil menari. Dia menggoyangkan bahu, pinggul dan pinggangnya mengikuti irama musik sambil menyiapkan sarapan. Petik 1. Dia memiliki gerakan tarian yang cantik. Pikir Helios dengan seringai saat dia diambil semua dari gerakannya. No voy a un chico malo, no. No voy a confiar en un chico malo. Yo no te necesito. Tu saya kebutuhan. Mulai menyanyikan Arya saat dia menari. Dia terus menggoyangkan pinggang dan pundaknya membuat Helion menatapnya dengan bingung. Lagu yang bagus. Apakah Anda tahu arti dari kata-kata? Tanya Helios. Aku tahu. Mereka bilang jangan pergi untuk anak nakal, jangan percaya anak nakal. Aku tidak membutuhkanmu nak. Anda membutuhkan saya, kata Arya menerjemahkan seluruh refrein lirik yang belum dimainkan. Hanya lirik seperti itu yang bisa membuatmu menari, kata Helios sambil tertawa. Petik 2. Saya melihat bahwa Anda terlihat dalam suasana hati yang baik hari ini. Kata Arya dengan senyum yang dipaksakan setelah mendengar komentarnya. Seseorang terlihat bahagia juga, kata Helios sambil tersenyum. Tentu saja saya senang. Adikku datang dari sekolahnya di luar negeri hari ini untuk liburannya. Kata Arya sambil menyeringai sambil memegang pisau yang memotong tomat di tangannya. Ya. Saya tidak begitu yakin apakah dia akan merasa disambut. Apalagi, jika Anda menyambutnya, memegang pisau dengan cairan tomat sedemikian rupa. Kata Helios agak ragu apakah dia harus membiarkan mereka bertemu atau tidak. Arya memandangi pisau yang dipegangnya lalu menurunkannya dan mencuci tangannya. Oh, dia akan selamat. Tapi dia akan membayar harga yang lumayan untuk kelangsungan hidupnya. Kata Arya dengan senyum menakutkan. Petik 1. Ya ampun. Saya selalu menganggap diri saya sebagai yang menakutkan tetapi dia sama menakutkannya dengan saya bahkan dapat mengatakan bahwa dia lebih baik dari saya, pikir Helios dengan tegukan sambil melihat pisau di tangannya. Setelah Arya mengatakan itu, dia melihat ke arah Helios dan menyadari sesuatu yang aneh. Petik 2. Tunggu. Sejak kapan kamu bangun? Tidak.
Sejak kapan Anda tiba di sini? Tanya Arya. Sudah lama, kata Helios. Berapa, sementara, itu sebenarnya? Tanya Arya agak ragu mendengar jawabannya. Yah, aku harus menikmati penampilanmu sepenuhnya sebelum masuk. Saya harus mengatakan bahwa itu perlu perbaikan. Pinggang dan pinggul Anda baik-baik saja tetapi Anda perlu menjaga punggung Anda sedikit lebih kencang. Kata Helios dengan seringai ketika dia melihat ekspresi tercengang di wajah Arya. Anda tahu bahwa mengintip orang lain adalah ilegal, bukan? Kata Arya. Ini rumah saya. Saya diizinkan pergi kemana-mana di rumah saya, kata Helios sambil menyeringai. Iya. Kata Arya dengan senyum yang dipaksakan lalu membalikkan punggungnya ke arah Helios saat dia merajuk dengan malu. Mengapa orang ini menangkap saya di saat-saat paling memalukan saya? Titik. Saya benar-benar membodohi diri sendiri barusan, pikir Arya ketika memikirkan tariannya. Puff. Titik. Bangun dan melihat seorang gadis menyiapkan sarapan untukku rasanya cukup menyenangkan. Aku bertanya-tanya mengapa aku pikir itu sangat menyebalkan di masa lalu. Itu pasti karena pilihan perempuan itu salah, pikir Helios sambil tersenyum. Petik 2 titik titik. Aku tidak percaya kamu benar-benar menyiapkan sarapan untukku. Kata Helios. Aku juga ingin makan, tapi karena ini dapur dan makananmu, aku berpikir untuk menyiapkan satu porsi untukmu juga. Lagi pula akan terlalu tidak sopan jika saya memanfaatkan dapur Anda, kata Arya. Kamu benar-benar gadis yang saleh, kata Helios. Aku hanya benci berutang pada orang lain, kata Arya sambil memotong tomat menjadi irisan. Helios tersenyum kecil saat dia menatapnya. Saat Arya memotong tomat, dia secara tidak sengaja memotong jarinya. Aduh, jari saya, kata Arya dengan ekspresi kesakitan. Helios bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan mendekatinya dan menatap tangannya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Helios. Saya, ini hanya potongan kecil, kata Arya. Kita harus mendisinfeksinya, kata Helios sambil memegang tangannya. Arya merasa sedikit terkejut dengan reaksinya dan tersenyum kecil, berpikir bahwa dia bereaksi berlebihan. Tidak apa-apa, kata Arya dan mendorong tangannya dengan lembut. Dia mengambil gula dan piring kecil lalu meletakkan jarinya yang berdarah di dalamnya. Gula di sekitar piring mulai menyerap darahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Helios bingung. Di Albania, kami menempatkan luka sayatan di gula. Ini membantu menghentikan pendarahan. Saya mengalami banyak kecelakaan, memotong tangan dan jari saya ketika mencoba memasak atau memotong sayuran, kata Arya sambil memasukkan jarinya ke dalam gula. Helios memandangi jarinya lalu mengambil tangannya dari gula dan memegangnya. Kami di sini di Denmark memiliki metode yang berbeda. Kata Helios. Metode yang berbeda, kata Arya bingung. Helios mengambil tangannya dan meletakkan jari yang dipotong, dibulatkan gula di mulutnya. Arya menatapnya kaget tetapi pada saat yang sama linglung. Helios menjilat jarinya dan menghisap darah yang keluar. Tidak pernah mengira gula terasa begitu manis sebelumnya. Kata Helios dengan seringai menatap Arya tepat di matanya. Petik 1 titik titik. Astaga, kenapa dia bertingkah seperti vampir? Bahkan yang tampan, meneguk Arya dengan gugup saat dia memandangnya. Tanganmu ternyata sangat lembut, kata Helios sambil tersenyum melihat ekspresi gugup Arya. Saat itu telepon Arya mulai berdering. Suara dering telepon membuat Arya menyadari situasi canggung yang dia alami. Arya sialan. Pegang dirimu, pikir Arya sedikit menggelengkan kepalanya. Saya perlu menerima telepon ini. Selain itu, cara lama untuk mengobati luka adalah, tidak terlalu membuat stres, kata Arya sambil menelan ludah lalu pergi dari Helios dan mulai mencari ponselnya. Di mana aku meninggalkan ponselku? Kata Arya mencari-cari. Helios tersenyum ketika dia melihat kegugupan dan kekacauan Arya dalam mencoba menemukan teleponnya. Petik 1 titik. Dia lengah. Dia terlihat sangat imut, pikir Helios sambil tersenyum. Sementara itu di seberang telepon Kej sedang menelepon Arya. Kenapa dia lama sekali menjawabnya? Apa dia belum bangun? Kata Kej dengan ekspresi bermasalah. Bu, kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa bertemu Arya sekarang karena dia sedikit marah padaku, kata S. Dia marah padamu. Saya tidak berpikir dia. Anda telah memberinya kabar terbaik yang dapat diberikan oleh seorang adik laki-laki kepada kakak perempuannya yang pekerja keras, kata Kej sambil tersenyum. Itulah tepatnya mengapa dia marah padaku. Karena aku tidak memberitahunya. Kenapa aku selalu melakukan kesalahan yang sama?
Arya tidak akan melepaskanku dengan mudah kali ini. Dia pasti akan membunuhku, pikir Es dengan ekspresi ketakutan. Setelah mencari-cari ponselnya, akhirnya Arya berhasil menemukannya. Halo, jawab Arya bahkan tanpa melihat namanya. Kekasih, selamat pagi, kata Kej dengan nada senang dan imut. Selamat pagi ibu, kata Arya. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Tanya Kej. Hah? Iya, saya akan pulang dalam setengah jam. Kata Arya melihat jam tangan telepon lalu meletakkannya kembali di telinganya. Besar, aku punya kejutan untukmu, kata Kej dengan semangat. Kejutan? Tanya Arya sedikit penasaran. Iya, Es datang kemarin tepat setelah kamu meninggalkan rumah. Saya menunggu Anda untuk memberi tahu Anda kemarin malam, tetapi karena Anda memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, saya memutuskan untuk tidak mengganggu Anda, jadi saya memberitahu Anda hari ini. Apakah kamu tidak bahagia, sayang? Kakakmu ada di rumah dan dia bahkan memenangkan gelar besar untuk dirinya sendiri. Upaya Anda dalam membantunya akhirnya terbayar, kata Kej sambil tersenyum. Jadi, dia tiba kemarin. Saya sangat bahagia, kata Arya dengan senyum menakutkan. Dia tertangkap basah, pikir Helios saat melihat Arya.